Hai semuanya, saya Klarsya Karinia Putri dengan NIM C24012210005 akan sedikit menjelaskan terkait praktikum yang sudah dilakukan pada hari Sabtu 16 September 2023, yaitu praktikum terakhir di Lab Biologi Perikanan minggu kelima tentang makanan ikan. Sebelum membahas lebih dalam terkait makanan ikan, kita perlu mengetahui alasan mengapa kita harus mempelajari makanan ikan ini. Jadi, untuk mengetahui jenis-jenis organisme yang akan menjadi makanan ikan. Kemudian kita juga mengetahui waktu-waktu aktif makan dari ikan dan melihat proporsi dan kecenderungan makan dari ikan itu sendiri. Makanan merupakan salah satu hal terpenting dari kehidupan makhluk hidup, khususnya juga untuk ikan sebagai salah satu cara mereka mempertahankan hidupnya dan sebagai pertumbuhan dari ikan itu sendiri. Makanan sendiri berarti organisme, bahan, ataupun zat yang dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Terkait waktu ikan aktif mencari makan dapat disebut dalam satu istilah, yaitu feeding periodicity, yaitu saat ikan aktif mengambil makanan dalam waktu 24 jam. Hal itu dilakukan karena faktor kondisi lingkungan yang biasanya ikan ini akan sulit mendapatkan makanan dalam waktu panjang, jadi dia mencari makan dalam rentang waktu periode seharian. Terdapat 6 aspek dalam materi makanan ikan dan kebiasaan makan dari ikan. Yang pertama ada index of preponderance, yaitu komposisi makanan pada ikan dalam makanan utama, makanan pelengkap, maupun makanan tambahan. Kemudian yang kedua ada luas relung, yaitu keberagaman dari jenis makanan yang akan dimakan oleh ikan, karena setiap ikan akan memakan organisme yang berbeda-beda. Yang ketiga ada tumpang tindih, yaitu organisme yang diperebutkan oleh antar spesies atau dapat disebut juga sebagai kompetisi dalam mencari makanan. Lalu yang keempat ada panjang usus relatif untuk mengidentifikasi jenis ikan, apakah ikan itu herbivora, karnivora, ataupun omnivora. Jadi faktor yang mempengaruhinya adalah bisa juga dari umur ikan, karena setiap umur ikan membutuhkan makanan yang berbeda-beda. Lalu yang kelima ada hubungan volume makanan dengan panjang ikan, dan yang terakhir ada indeks stomach content, yaitu misal ada ikan dengan TKG 1 yang masih aktif mencari makanan untuk perkembangan tubuhnya, sedangkan ikan dengan TKG 4 sudah tidak memikirkan terkait makanan, namun terfokus pada cara dia memijah. Terkait praktikum yang sudah dilakukan, terdapat 11 tahapan prosedur kerja. Yang pertama, kita menggunakan sampel lambung yang sudah diformalin sebelumnya. Kemudian kita mengeringkan terlebih dahulu lambung dan usus. Kemudian kita menghitung bobot dari isi lambung tersebut dengan mengerik isi lambungnya. Kemudian kita mengencerkan isi lambung tersebut yang ditambahkan dengan aquades perbandingan 1:4 dengan satuan gram per mili. Kemudian kita lakukan pengamatan pada mikroskop dengan memipet cairan yang sudah diencerkan untuk diletakkan di kaca preparat dengan 3 kali ulangan 5 lapang pandang pada mikroskop. Lalu mengidentifikasi dengan buku IDEN terkait apa saja sih yang kita temukan pada mikroskop tersebut. Kemudian catat hasilnya. Kita juga perlu mengetahui faktor-faktor yang menentukan apakah suatu jenis ikan itu mau makan organisme yang ada di sekitarnya atau pakan alami di sekitarnya itu apa. Jadi terdapat beberapa faktor. Yang pertama adalah dari ukuran makanan, tergantung seberapa besar ukuran ikan tersebut. Kalau ikannya kecil pasti makan organisme yang kecil juga. Terus yang kedua ada ketersediaan makanan, yang ketiga ada warna makanan, dan yang terakhir selera makan ikan pada makanan. Sekian video mikro teaching yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.